Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Evi Aprianti dari SMP Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata yang saya sudah lakukan, topik wawasan kebinekaan global dengan tema permainan Wiwi Wowo. Tujuan permainan Wiwi Wowo adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa salah satu sumber pertikaian itu adalah prasangka atau praduga. Praduga yang timbul akibat adanya penilaian awal yang tidak sesuai. Fakta ini yang menjadi sumber dari pertikaian yang menyebabkan kehancuran dari sebuah komunitas. Harapannya, peserta didik bisa belajar tidak cepat membuat penilaian yang bersifat praduga. Langkah-langkah atau aktivitas dalam permainan Wiwi Wowo. Pertama, bagi peserta didik di dalam kelas menjadi 2 kelompok. Yang kedua, satu kelompok berada di ruangan kelas dan satu kelompok diajak untuk keluar ruangan. Ketiga, kelompok yang di dalam ruangan adalah suku Wiwi dan kelompok yang di luar ruangan adalah suku Wowo. Selanjutnya, setelah masing-masing memahami sifat dan karakter, maka suku Wowo akan masuk ke ruangan kembali dan berinteraksi dengan suku Wiwi. Setelah cukup dalam berinteraksi, maka permainan dihentikan. Terakhir akan diadakan briefing dengan umpan balik dan pertanyaan pada sesi refleksi. Permainan Wiwi Wowo ini dilakukan di SMP Negeri 2 Ngaglik pada kelas 8B. Untuk peserta didik putri itu kelompok suku Wiwi dan peserta didik putranya adalah kelompok suku Wowo. Penasaran kan bagaimana permainan Wiwi Wowo? Marilah saksikan video berikut ini. Dalam pembinaan wali kelas ini, Bu Yanti akan mengajar kalian tentang permainan Wowo, ya Wowo, dan permainan Wiwi. Jadi suku Wowo dan suku Wiwi. Nah, Bu Yanti akan jelaskan. Jadi nanti kita akan membagi menjadi 2 kelompok apa yang harus dilakukan. Nah ya, waktunya itu nanti sekitar 5 menit lah ya. 5 menit, jadi 5 menit itu pengarahan tentang kepada suku Wowo dan suku Wiwi. 5 menit nanti kalian dilakukan, kemudian masuk lagi, kemudian akan mempresentasikan hasilnya. Itu saja yang bisa Bu Yanti sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, supaya permainan ini menjadi asik, maka kita akan bagi ya untuk suku Wiwi ini siswa putri aja ya. Siswa putri nama kita beri nama suku Wiwi. Kemudian siswa putra namanya suku Wowo. Silakan sekarang kita lepas ya. Nanti kalian akan menentukan dulu, akan menentukan diskusi kelompok yang menjadi kepala sukunya siapa yang suku Wiwi dan yang menjadi kepala suku Wowonya siapa. Silakan kamu diskusikan sebentar. Yang suku Wiwi siapa kepala sukunya?
tadi Bu Yanti bilang yang sini cewek yang bisa kok. Berarti yang cowok pindah ke sini, cewek pindah ke situ ya kan? Ya. Bukan dari cowok pindah menjadi cewek, bilang dari cowok. Syed Rashid. Syed Rashid. Agak deh. Pokoknya siapa ketuanya? Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Siapa yang di kelas, siapa yang di luar, ini juga sebenarnya bisa ya. Apa sesuai dengan kesepakatan yang di dalam, yang di luar, itu. Apakah kita undi yang mana mati ini? Oke, baik. Untuk itu silakan suku Lowo ini dipegang. Kamu membentuk lingkaran di depan situ, ketuanya di tengah, kemudian yang lain membentuk lingkaran, segera nanti Bu Yanti akan ke sana, Bu Yanti kasih penjelasan. Ini kan kalian itu senang begini. Nah nanti kalian silakan dalam waktu 5 menit itu di sini beraktivitas apapun yang kalian kerjakan, aktivitas kalian mau ngapain gitu yang dari kelas ini. Nanti yang setelahnya itu yang akan mengamati ya. Jadi kalau mau aktivitas apa aja silakan mau ngapain selama 5 menit itu apa ya, silakan mau berkelompok, mau berdua, apa saja yang kalian lakukan. Apakah ada pertanyaan? Apa? Jadi ya terserah. Yang penting berinteraksi kan ya. Yang penting kalian mengadakan aktivitas atau interaksi dalam 5 menit itu apa saja. Ada pertanyaan? Ya, ada. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, silakan kalian beraktivitas dan akan kasih penjelasan lebih lanjut. Anak-anak semuanya, jadi kalian itu adalah ada manfaat. Jadi kalian nanti dalam waktu 5 menit akan mengamati aktivitas dari suku Lidi yang di dalam. Nah, mata-matai. Tapi semua aktivitasnya itu tulis. Jadi nanti dibagi dua, ya. Sebagian mengamati dari sebelah sini, sebagian mengamati dari sebelah sana. Silakan nanti kamu bawa buku sama pena, jadi dua aja, dua buku dan dua pena. Yang lain mengamati, yang satu juga menulis. Kamu bukan dengan sifatnya kegiatan nanti lagi ketawa, lagi ngobrol, lagi ngapa, ya. Apa yang menurut mata kamu terlihat itu semuanya kamu tuliskan. Nah, ini kan ada berapa? Satu, dua, tiga, 12. Berarti yang 6 sebelah sini 14. Yang 7 sebelah sini, yang 7 sebelah sana, ya. Yang 5 mengamati dari masing-masing bendera. Kemudian yang satu menulis waktunya 5 menit. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dalam waktu 5 menit siapa yang mencatat, siapa yang
Terus Kalau benar, kalau yang dua benar, kalau tidak benar tidak ya. Yang pertama duduk di lantai apa dia duduk di lantai? Tepuk tangan? Bermain di kursi? Bermain di kursi? Bermain sambil duduk di kursi. Berdiskusi? Kelihatan soal. Gibah? Kumpul-kumpulan sapu? Rebutan sapu? Berpelukan? Ada. Oh ya. Bahas Kevin? Membahas ini? Cerita. Main galak? Ada yang ngobrol? Ada. Oke, ada. Ya. Kemudian ada yang ngumpul di bawah? Ada. Ada yang main di akhir? Kemudian ada yang teriak-teriak? Ada yang nginjek kaki temennya? Ada yang lagi nginjek? Ada yang berkali-kali musibah? Ada yang berkali musibah? Oke. Ada yang berkali eskado? Ada yang bikin pipa? Ada yang tertawa? Tepuk tangan? Berdiri? Oke, tepuk tangan sedang. Ya, jelaskan maksud dari permainan ini apa? Permainan ini maksudnya adalah bahwa tujuannya untuk supaya kalian memahami, ya, bahwa sumber dari suatu permasalahan itu adalah suatu prasangka atau praduga. Kadang-kadang kita sering berprasangka tidak baik kepada orang lain, berpraduga, praduga yang negatif. Seharusnya kita selalu harus berbaik sangka. Contohnya, kalian tadi kan ngamati itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena apa? Karena cuma mengamati. Ya toh? Ada beberapa yang sudah dituliskan oleh psikolog tadi, ada yang tidak, kurang tepat. Makanya dituliskan seperti yang tadi ya, ada diskusi. Kemudian karena menurut pengamatan kita belum tentu apa yang dilakukan oleh teman kita tersebut. Jadi intinya kita tidak boleh berburuk sangka dengan teman kita, selalulah berprasangka yang baik. Bisa dipahami? Itulah yang akan mendukung
Betul. Selalulah bersuuzon yang baik, berprasangka yang baik dengan teman kita. Karena apa? Karena apa yang kita alami itu belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman kita. Ya. Karena apa? Karena kurangnya informasi dan minimnya pertemuan yang berbeda. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Jadi yang di luar itu tidak tahu secara jelas apa yang harus dilewati. Seperti itu ya. Intinya itu ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menilai orang lain, menilai karakter orang lain itu hanya dari sudut pandang pengalaman kita. Bisa dipahami? Ya, itulah yang disebut dengan praduga atau sesuatu yang belum tentu benar. Bagaimanakah permainan Wiwi dan Bowo yang sudah disaksikan? Nah, setelah selesai melakukan permainan Wiwi Wowo, maka berikut adalah refleksi siswa terkait permainan Wiwi dan Wowo tentang apa kata-kata yang menggambarkan suku Wiwi dan apa kata-kata yang menggambarkan suku Wowo. Makna dari permainan Wiwi Wowo ini adalah bahwa bahaya sekali jika prasangka dibiarkan karena akan menjadi sumber perpecahan. Prasangka atau praduga terjadi akibat kurangnya informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.